Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SIY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan sebelumnya, perhatian kita terfokus dalam pastoral yang menekankan pada aspek perkawinan. Sedangkan dalam tayangan kali ini kita lebih memfokuskan pada keluarga. Terima kasih atas keterlibatan para subscriber yang telah mendukung pastoral ini. Maka marilah kita baca surat yang kami terima dalam konsultasi dalam masalah keluarga. Kita langsung baca saja suratnya. Romo Tejo yang terkasih, saya adalah peserta yang hadir dalam presentasi Romo tentang keluargaku, nerakaku. Saya adalah salah satu dari sekian orang yang mengalami akibat dari situasi broken home. Romo, papa dan mamaku setiap hari bertengkar, dan karena mereka merencanakan untuk cerai, saya tertekan dengan kondisi ini. Saya merasa bahwa saat ini tidak ada satu orang pun yang menyayangi saya. Saya hanya bisa menangis dan kesal, bingung, galau. Mengapa hal ini terjadi dalam keluargaku? Aku baru tumbuh dan membutuhkan kasih sayang mereka. Tetapi kenapa beban ini datang kepadaku? Romo, apa yang harus saya lakukan pada saat saya merasa kesepian dan merasa tak satu pun menyayangi aku? Terima kasih atas perhatian Romo. Richard, Palembang. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan dan saudara Richard yang terkasih, menurut para ahli keluarga menyimpulkan bahwa akibat situasi yang terjadi dalam keluarga broken home itu memang berdampak pada anak-anak mereka. Kita menyadari bahwa akibat dari suasana broken home itu memang mengerikan dan bisa menghancurkan kepribadian anak-anak. Mereka sering mengalami apa yang disebut gangguan kejiwaan yang menyeluruh dan serius. Gangguan itu antara lain anak mengalami kehancuran dan kepedihan hati, sehingga memang hidup ini memandangnya sebagai hal yang sia-sia dan mengecewakan. Anak juga akan mengalami krisis kepercayaan yang mendalam, merasa bahwa tidak ada orang yang perlu dihargai, dipercaya, serta tiada orang yang dapat diteladani. Penyebab utama broken home adalah kesibukan kedua orang tua dalam mencari nafkah bagi keluarga. Ayah bekerja dan ibunya menjadi karir. Kurang dan tidak adanya waktu bersama di dalam keluarga yang mengakibatkan hilangnya
relasi kasih. Perhatian antara ayah, ibu, dan anak-anak menjadi hambar. Dari penjelasan ini saya merasa bahwa Anda sedang mengalami proses ke arah itu. Sebagai seorang anak, Anda memang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini semua adalah masalah orang tua. Mereka yang bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan Anda adalah korban dari egoisme dan kesombongan orang tua. Maka nasihat saya adalah, pertama-tama berusahalah untuk bersikap positif, tegar dan tabah. Sulit memang. Tetapi tariklah pelajaran positif dari masalah tersebut. Artinya, cobalah jangan memihak kepada siapapun dan jangan mau dipengaruhi oleh orang tuamu, keduanya bahkan. Karena sekali Anda berpihak, maka kemungkinan kehancuran itu akan lebih besar. Berusahalah justru untuk menjadi faktor pemersatu kembali kedua orang tuamu itu. Maka hindarilah menghakimi semua orang karena keadaanmu tersebut. Berusahalah tetap untuk menjaga diri sejauh mampu dan memegang teguh pada kebenaran, iman, dan harapan. Untuk mengatasi perasaanmu tidak disayangi dan kesepian, dekatkan dirimu pada Tuhan. Jangan lari. Lebih memperbanyak kesempatan untuk berdoa. Gereja memberi banyak kesempatan untuk bisa menghilangkan perasaan itu. Maka carilah kegiatan yang positif yang bisa membantu untuk menghilangkan perasaan itu. Gereja menyediakannya. Berusahalah untuk mengisi waktumu dengan hal-hal yang positif. Misalnya terlibat dalam OMK atau kegiatan doa yang ada di parokimu. Selain itu carilah teman yang bisa dipercaya, yang bisa diajak sharing, yang bisa diajak tukar perasaan. Atau mungkin ada saudara yang masih dipercaya dan menyayangimu. Pergilah dan mintalah nasihat, bergaullah dengan mereka. Hindarilah untuk bergaul dengan hal-hal yang akan membuat Anda terjerumus dalam hidup yang tidak baik. Beranilah terbuka untuk membagi perasaanmu dan permasalahanmu kepada orang yang Anda percaya. Akhirnya, tanamkanlah sikap positif bahwa suasana broken home itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Andalah yang menentukan akan menjadi apa. Mau hancur bersama dengan suasana keluarga Anda? Atau Anda bisa mengatasi masalah itu dan menjadi pahlawan, menjadi hero dari situasi itu? Doa dan berkat-Ku menyertai perjuanganmu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari kasus yang terjadi dalam keluarga tadi, saya ingin mengajak keluarga-keluarga kita untuk semakin sadar akibat dari situasi broken home yang sering tidak kita sadari akibatnya dalam diri anak-anak dan keluarga kita. Kita tahu istilah broken home sering diartikan sebagai sebuah keluarga
yang mengalami keretakan hingga berujung pada perpisahan, perceraian. Keretakan itu bisa dipicu berbagai hal, seperti misalkan yang paling banyak adalah KDRT atau pertengkaran hingga perceraian. Hal ini bisa menimbulkan beragam dampak pada anak-anak. Salah satu adalah masalah mental seperti depresi. Broken home juga merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Pengertian broken home juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu broken home karena struktur keluarga tidak utuh dikarenakan perceraian dan salah satu orang tua meninggal dunia. Singkat kata, penyebab utama broken home adalah kesibukan kedua orang tua dalam mencari nafkah bagi keluarga. Ayah bekerja dan ibu menjadi wanita karir. Kurang dan tidak adanya waktu bersama dengan keluarga yang mengakibatkan hilangnya relasi kasih, perhatian antara ayah, ibu, dan anak. Ada juga kondisi di mana orang tua tidak bercerai, tetapi struktur keluarga tidak utuh karena salah satu orang tua meninggalkan rumah atau tidak memberi kasih sayang lagi dengan anak dan pasangannya. Contohnya misalnya, kedua orang tua sering bertengkar, sehingga struktur keluarga tersebut tidak sehat lagi secara psikologis. Sahabat yang terkasih, apa saja efek psikologis dari perceraian pada anak-anak? Jawabannya beragam, tetapi umumnya kondisi ini membuat anak dilanda stres hingga berujung pada depresi. Perceraian ini bisa memicu kemarahan, kesusahan, kecemasan, dan ketidakpercayaan dalam diri anak. Menurut sebuah studi, anak-anak paling bergumul dalam 1 atau 2 tahun pertama setelah perceraian. Setelah melewati fase ini, ada yang kembali bangkit dan pulih dari luka-luka batin, ada pula yang masih bergulat dengan pengalaman menyedihkan tersebut. Ingat, perceraian menimbulkan gejolak emosional bagi seluruh keluarga. Namun bagi anak-anak, situasinya bisa sangat menakutkan, membingungkan, dan membuat frustrasi. Tiap anak-anak menyikapi atau memahami perceraian dengan berbeda. Contohnya, anak-anak kecil seringkali mengalami kesulitan memahami mengapa orang tua tidak tinggal serumah. Si kecil khawatir jika orang tuanya akan berhenti saling mencintai suatu hari nanti, dan takut ayah dan ibunya akan berhenti mencintai dirinya. Para remaja mungkin menjadi sangat marah akibat perceraian dan juga perubahan yang terjadi dan ditimbulkannya. Mereka mungkin menyalahkan salah satu orang tua atas perpisahan tersebut.
Mereka mungkin membenci salah satu atau kedua orang tua atas pergolakan dalam keluarga. Inilah efek yang terjadi dari broken home yang berakibat pada perceraian terhadap anak-anak kita. Kerusakan karakter atau kepribadian akibat yang paling parah. Marilah berusaha supaya keluarga kita tetap akur, tentram, dan damai. Akhirnya, terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.